Kita harus memahami pentingnya gotong royong, apalagi kita sebagai pelajar. Today is Monday Slay. Setiap Senin pukul 7 sampai dengan 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Telkom Sidoarjo, Bapak Rahmat Dwi Jatmiko, beserta staf, dan Bapak Ibu guru dan siswa atau peserta didik yang saya banggakan. Baik anak-anak, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana rahmat serta hidayahnya telah tercurahkan atau terlimpahkan kepada kita semua, sehingga sampai detik ini di acara Munsle setiap hari Senin kita masih diberi kesehatan dan keselamatan. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW, yang mana dari petunjuk dari beliau kita bisa merasakan manfaat yang baik, kita bisa membedakan hal yang buruk dan hal yang baik untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku yang saya banggakan, tema kita di Munsle kali ini adalah mengaplikasikan gotong royong di dalam kehidupan atau dalam lingkungan sekolah. Apa itu gotong royong? Dalam hal ini kita akan belajar bekerja sama, bahwa dalam arti gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mengaplikasikan atau memberikan manfaat kepada, kalau di lingkungan sekolah, kepada sekolah, kalau di lingkungan masyarakat, di masyarakat, kalau dalam lingkungan keluarga, di keluarga. Ya, jadi bekerja secara bersama-sama dengan ikhlas, dengan sukarela untuk mewujudkan tujuan bersama. Itu adalah gotong royong. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, oleh karena itu kita harus memahami pentingnya gotong royong, apalagi kita sebagai pelajar, ya, bahwa ada filosofi besar dari Bapak Ki Hajar Dewantoro. Kita sudah mempraktekkan di setiap hari Jumat itu ada kegiatan yang pagi itu, ya, jadi ada olah rasa, olahraga, olah roh, ditambahkan dengan olah karsa, olah hati, bahkan olah kata. Ini adalah filosofi dasar dari Ki Hajar Dewantoro untuk membentuk karakter yang tangguh. Jadi ada karakter kepribadian yang tangguh sesuai dengan visi dan misi dari SMK Telkom Sidoarjo. Ya. Di mana dalam hal ini kita sebagai pelajar di SMK Telkom Sidoarjo harus menerapkan sebuah karakter yang ada dalam diri pelajar Pancasila. Jadi yang salah satunya adalah gotong royong. Ya, kita harus mampu memiliki kemampuan atau kompetensi untuk gotong royong. Apa itu? Yaitu kemampuan bekerja sama dengan rasa ikhlas, sukarela untuk mewujudkan tujuan bersama. Samanya di pengertian gotong royong tadi. Baik anak-anakku yang saya banggakan, di sekolah banyak macam dari gotong royong. Kalau kita bagi misalnya di bidang keagamaan, apa yang bisa kita terapkan dalam bidang keagamaan? Misalnya peringatan di hari besar, di situ ada OSIS atau ada kegiatan yang lain, itu bisa saling membantu. Kemudian di bidang bakti sosial, tidak menutup kemungkinan kita yang menjadi pelajar di sekolah, kita bisa melaksanakan bakti sosial untuk kebermanfaatan di masyarakat. Misalnya, jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya, misalnya kita menggalang bakti sosial kepada warga yang kurang mampu, kemudian memberikan santunan kepada anak yatim. Ini bisa kita lakukan untuk gotong royong. Ya. Itu sedikit, ya, yang bisa kita sumbangsikan kepada masyarakat, bahwa kita sebagai pelajar ini mampu menerapkan gotong royong. Berikutnya, tidak hanya itu anak-anak. Jadi gotong royong, karena melihat dari sangat pentingnya gotong royong ini diterapkan di sekolah, makanya di setiap kelas,
mulai kita masuk sekolah sampai dengan bersapa, tegur dengan Bapak Ibu guru, penerapan perilaku-perilaku ini bisa juga disebut sebagai perilaku peduli atau perilaku gotong royong. Karena untuk membangun sebuah karakter, ya harus kita biasakan di setiap hari yang kita lakukan ini. Ya. Jadi misal kalau dalam kelas ada petugas piket, itu disusun absen 1 sampai dengan absen 10, itu piket hari Senin, berikutnya piket hari Selasa, Rabu, itu menjadi bagian itu. Tidak hanya itu, kita bisa membangun, ini contoh ya, sebagai pengaplikasian, karena kita memiliki ekstrakurikuler, ataupun ada kegiatan OSIS, ya. Misalnya ini kita membuat bak sampah ya. Jadi kita bergotong royong untuk membangun sekolah ini menjadi sekolah adiwiyata. Jadi kita bangun bak sampah, kita kumpulkan sampah kering menjadi bahan baku apa yang bisa kita manfaatkan, atau sampah basah kita pilah. Bahkan sampah-sampah yang bisa kita urai menjadi bahan organik itu bisa kita manfaatkan. Jadi semua elemen peserta didik, baik dari siswa, kemudian dari guru ataupun warga sekolah, ini bisa saling berkolaborasi. Ya. Disinilah letak pentingnya dari gotong royong ya. Jadi ada tiga hal kunci dasar di gotong royong. Ya. Tadi pengaplikasiannya sudah Bapak contohkan di awal. Ya. Yang pertama kunci dasarnya adalah satu, kolaborasi. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua ada kepedulian, peduli. Ya. Kemudian yang ketiga ada berbagi. Ya. Jadi 3 kunci dasar ini yang akan menjadikan kita memiliki karakter sebagai pelajar Pancasila. Kenapa demikian? Sejak kita SD kita ditanamkan di sila ketiga Persatuan Indonesia. Ya. Di situ ada butir-butir gotong royong yang masuk dalam sila ketiga. Ya. Jadi pertama tadi kita kolaborasi. Yang dimaksud kolaborasi adalah kita, contoh kalian sebagai siswa di setiap mata pelajaran, misalnya di sana ada pelajaran bahasa Indonesia, kita bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran apa yang siswa tersebut dianggap pandai atau mumpuni atau kompeten dalam pelajaran itu, untuk menyusun sebuah proposal, kemudian kita ajukan ke kewirausahaan yang nantinya untuk mencapai tujuan bersama. Ya, ini yang dimaksud kolaborasi. Ya, salah satu contoh kolaborasi. Yang kedua, ini ada ada peduli. Ya. Jadi kepedulian ini sangat penting, kepedulian ini. Jadi ketika kita melihat teman kita sakit atau teman kita mendapat musibah, kita sebagai teman, kepedulian kita bagaimana? Salah satu contoh aplikasinya adalah kita menggalang dana untuk bakti sosial kepada teman kita yang sakit. Ini salah satu contoh kepedulian terhadap teman kita. Kepedulian kepada sekolah, misalnya, jika ada sampah yang jatuh, karena kita sudah punya bak sampah, ada sampah kering kita masukkan ke sampah kering, sampah basah kita masukkan ke sampah basah. Ini peduli terhadap lingkungan kita. Tidak hanya itu, misalnya ada di ruang kelas, di meja guru terlihat kurang rapi, kita peduli terhadap itu. Jadi banyak contoh-contoh kepedulian yang menjadi kunci dasar gotong royong, itu bisa kita aplikasikan dalam sekolah. Yang ketiga ada berbagi. Jadi ada yang pertama tadi kolaborasi, berbagi, dan yang terakhir ada berbagi. Apa yang dimaksud dengan berbagi ini? Berbagi ini kalau diaplikasikan dalam lingkup kelas ya, dalam lingkup kelas, kita bisa sharing mata pelajaran apa yang perlu kita diskusikan. Ini adalah berbagi, bergotong royong. Ketika kita mendapatkan tugas berkelompok, nah kita bisa berbagi seperti ini. Ya. Jadi kita tata satu meja bundar, duduk bersama. Kita sudah menerapkan ada kolaborasi, ada peduli, dan berbagi. Inilah yang diharapkan untuk mewujudkan
tujuan kita bersama sesuai dengan kebutuhan masing-masing di saat kita menerapkan gotong royong itu. Baiklah anak-anakku yang saya banggakan, jadi apa yang kita bisa petik dari paparan saya tadi, yaitu pentingnya gotong royong di lingkungan sekolah adalah kita bisa saling bekerja sama antar teman, antar guru dan warga sekolah untuk saling menjalin toleransi, kepedulian, berbagi dan kolaborasi. Ya. Jadi ini menjadi harapan dari SMK Telkom Sidoarjo, harapan masyarakat, harapan bangsa dan negara, ya. Karena ini sudah menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia, yaitu bergotong royong, adil dan makmur. Ya, jadi dalam pendidikan penguatan karakter, gotong royong ini masuk sebagai poin yang salah satunya menjadi penguatan karakter bangsa. Demikian, semoga kita bisa melaksanakan gotong royong, bekerja sama dalam hal apapun di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, baik juga di lingkungan rumah. Mari kita terapkan rasa saling peduli, rasa saling berbagi, dan berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan bersama. Terima kasih anak-anak. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Terima kasih telah menonton Monslay hari ini. Ikuti Monslay episode selanjutnya di channel YouTube SMK Telkom Sidoarjo. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya untuk update video terbaru dari channel YouTube SMK Telkom Sidoarjo.